Halo guys, selamat bertemu kembali di channel ALWZ. Saat ini Mimin akan membagikan alur cerita logging 10.000 Years into the Future, atau Apex Future Martial Arts episode 281 dan episode 285. Dan tak usah basa-basi lagi, mari kita eksekusi. 281. Latihan militer di seluruh wilayah militer, rahasia kultus 2. Di Rowlet abu-abu, totem pisau panjang berwarna darah diam-diam muncul. Totem Dharma kedua Lu Sheng. Dibandingkan dengan paus ilahi menginjak gelombang sebelumnya, totem pisau panjang berwarna darah ini lebih jelas, lebih dalam, dan lebih kuat. Dharma adalah perwujudan dari keinginan master seni bela diri. Juga martial saint tingkat 9, Gusuan, pisau pembunuh, jelas jauh lebih kuat dari Zhou Fuhai, yang disucikan di Gunung Chumyun. Peningkatan kekuatan tempur Lu Sheng juga sangat besar. Metode senjata dingin terkuat saya sebelumnya melawan musuh adalah teknik tombak 4 alam dalam hubungannya dengan tombak penjara. Sparrow Hanji. Mulai sekarang, Raja Senjata Dingin telah berpindah tangan. Lu Sheng mengambil pisau hitam panjang yang ditinggalkan oleh Gusuan dan mengayunkannya sesuka hati. 3 pisau pertama yang dia potong penuh dengan rasa yang luar biasa. Tiba-tiba cahaya pedang berubah, dan nafas berdarah terpotong, dan aura pembunuh itu mengerikan. Kemudian Lu Sheng meninggalkan pisaunya dan menggunakan tinju sebagai gantinya. Dia mengubah telapak tangannya menjadi pedang dan mengangkat tangannya seperti sabit. Setiap gerakan dan setiap gaya dipenuhi dengan niat membunuh yang paling primitif. Jika seseorang hadir, mereka pasti akan merasa ngeri, dan mereka hampir bisa melihat lautan mayat dan darah dari tangan dan kaki Sheng Lu. Terlalu kuat. Lu Sheng berdiri dengan kepalan tangan tertutup, dan aura pembunuhnya juga mereda. Cara membunuh kehidupan ini tidak hanya dapat digunakan dalam ilmu pedang, tetapi juga dengan cara apapun. Efektivitas pertempuran tangan, 497, saya melawan musuh juga meningkat beberapa kali lipat. Niat membunuh yang ditempa Gusuan dalam hidup ini adalah senjatanya yang paling kuat, bahkan melampaui pencapaiannya di Dao of the Blade. Dengan kemauan untuk memutar pedang, kematian dari puncak 4 alam. Sungguh menakutkan. Lu Sheng dengan santai bermain dengan pisau hitam panjang yang ditinggalkan oleh Gusuan, dan memikirkannya, dalam hal ini, pisau roda. Bagian dalam perlu dibuat sesegera mungkin. Sekarang Lu Sheng sedikit menyesal bahwa dia menggunakan kuota 8 juta jasa pada badan pistol pola naga kristal merah. Mengetahui bahwa dia akan mendapatkan warisan dao pedang pembunuh yang begitu kuat, Lu Sheng langsung meninggalkan pistolnya dan menggunakan pisaunya. Dia mengikuti jalur seni bela diri Sikuan, semua seni bela diri dan semua keterampilan, menggunakan cara apapun yang dia gunakan, dia dapat beralih dengan bebas, dan dia sama sekali tidak khawatir dengan seniman bela diri lainnya. Pagi selanjutnya, Li Dai berjalan ke pintu kamar tertentu dengan langkah kecil dan mengetuk pintu dengan lembut. Setelah menunggu sebentar, Li Dai hendak pergi. Tiba-tiba, suara yang jelas dan damai terdengar di ruangan itu. Masuk. Li Dai dengan hati-hati mendorong pintu masuk. Sesosok berdiri di depan jendela Prancis besar dengan punggung menghadapnya, melihat melalui jendela ke taman air mancur di bawah. Tuan, sarapan sudah siap. Ini baik. Sosok itu menoleh ke jendela. Matahari pagi menyinari pundak sosok itu, melapisi seluruh tubuhnya dengan pancaran cahaya keemasan yang redup, yang membuat tubuh seperti ciptaan Tuhan semakin tampan. Lu Sheng berjalan dengan wajah tenang dan melambaikan tangannya sesuka hati. Sinar matahari di harga rumah langsung menghangat, seolah-olah datang dari pagi hingga siang hari. Ini memberikan perasaan yang mempesona. Li Dai menutup matanya tanpa sadar, dan ketika dia membuka kembali matanya, Lu Sheng sudah melewatinya dan berjalan ke koridor. Lihatlah kamarnya lagi, semuanya berjalan seperti biasa. Seolah-olah apa yang baru saja dialami hanyalah ilusi. Ekspresi Li Dai sedikit terkejut, dan ada sedikit kebingungan di wajahnya. Tapi segera menggelengkan kepalanya untuk membuang semua ini dari pikirannya, berbalik dan segera mengikuti. Saat sarapan, Li Dai dan Lu Sheng Hui melaporkan, Tuan, mobil yang Anda pilih telah dikirim oleh Departemen Militer pagi ini. Apakah Anda ingin melihatnya? Oh, Lu Sheng segera berhenti makan, dan kekuatan mentalnya terpancar keluar. Seketika menyelimuti seluruh manor.
Segera 3 mobil baru terlihat di tempat parkir. Off-road hijau tentara, model prajurit dengan penampilan kasar seperti binatang buas. Mobil jenis ini bisa berjalan tanpa hambatan bahkan di area hutan belantara. Dan kekuatan tubuhnya juga sangat tinggi, yang bisa menahan serangan alien. Bis di bawah level 5. Lalu ada sedan bisnis hitam, supercar terbaru. Sebagai perbandingan, mobil sport itu adalah yang paling tidak berharga di antara ketiganya. Kepraktisan dan harganya jauh lebih rendah daripada dua yang pertama, dan ini adalah mainan besar yang terbaik. Selain itu, ada sebuah helikopter hitam yang diparkir di halaman manor. Lu Sheng telah menyiapkan semua kendaraan darat dan udara, dan ini adalah garis depan militer. Lu Sheng hanya meliriknya dan berhenti melihat, dan terus makan sarapannya sendiri. Dia mengambil sepotong jeli kulit yang dia tidak tahu terbuat dari daging hewan apa, memasukkannya ke dalam mulutnya, dan mengunyahnya perlahan. Lihatlah koran di atas meja di depan Anda, terutama surat kabar distrik militer. Ada, Military General Daily, Eastern Military Region Daily, Nin Theater Express, dan seterusnya. Ada puluhan eksemplar. Berkat kekuatan spiritual Lu Sheng, dia dapat membacanya dengan sangat cepat. Jika tidak, kebanyakan orang mungkin tidak dapat membaca semuanya dalam satu hari. Surat kabar pada dasarnya menerbitkan kondisi Liang utama, serta beberapa informasi militer. Kerusuhan di Liang 2 tingkat di wilayah militer barat telah berhasil dipadamkan. Diduga ada retakan di Liang baru di wilayah militer utara. Retakan di Liang baru di zona perang ke-9 wilayah militer timur berhasil dijaga, dan peringkat akhir Liang ini adalah 2 kali lipat. Lu Sheng tiba-tiba menemukan sebuah berita, wilayah militer umum sedang bersiap untuk melakukan seni bela diri, dan wilayah militer utama sedang bersiap secara intensif. Wilayah militer umum menampilkan seni bela diri, wilayah militer divisi sedang bersaing. Matanya berkedip, dan dia terus mencari konten yang relevan, dan dia mungkin memiliki sedikit pemahaman tentang masalah ini di dalam hatinya. Latihan militer merupakan tradisi militer yang sudah berlangsung lama. Ini adalah kasus sebelum seni bela diri, dan setelah munculnya seni bela diri. Gaya seni bela diri militer dibawa ke tingkat ekstrim. Pertama-tama lakukan gladi bersih untuk daerah submiliter, kemudian lakukan kompetisi daerah militer umum. Poin utama akan berada di bawah bintang, yang ketujuh adalah bintang, dan yang kedelapan adalah bintang. Di antara mereka, yang paling penting adalah persaingan antara jenderal dan bintang tingkat 8. Mereka yang memenangkan penampilan pertama dalam kompetisi seni bela diri lebih cenderung menjadi calon jenderal baru. Petik 2. Hanya ada 5 jenderal di seluruh wilayah militer timur, dan jumlah jenderal di kerajaan naga tidak melebihi 30. Calon jenderal baru. Bisa dibayangkan betapa pentingnya acara ini. Lu Sheng beralih ke judul berjudul, Daerah Militer Umum Melatih Seni Bela Diri, inventarisasi kandidat populer untuk jenderal baru. Konten berita, secara tidak sengaja melihat namanya di atasnya. Di atas secara singkat memperkenalkan informasi pribadi dan kekuatannya. Dan bahkan evaluasinya di bawah. Potensinya kuat, dan mungkin menjadi yang paling populer di pertunjukan berikutnya, dan pertunjukan ini diharapkan masuk 20 besar. Kekuatan tempur 12,5 bintang hanya bisa dikatakan diharapkan masuk 20 besar. Tampaknya ada banyak master tingkat atas di militer. Lu Sheng tidak terlalu memperhatikan peringkat bintang umum dan peringkat bintang umum yang disukai banyak orang di distrik Bintang Jiang. Saya tidak tahu banyak tentang kekuatan tempur teratas dari wilayah militer utama. Aku sedikit tahu sekarang. Di level Laksamana saja, tidak kurang dari 5 karakter yang kekuatan tempurnya melebihi 20 bintang. Itu dianggap sebagai pertunjukan seni bela diri paling populer tahun ini, dan dia saat ini menduduki peringkat pertama dalam daftar total bintang. Pria yang dijuluki Kaisar Timur, di tengah ini memiliki kekuatan tempur hingga 27 bintang. Kekuatan tempur karakter tingkat umum diperkirakan lebih dari 30 bintang. Marshal lebih kuat. Kalau begitu, memang ada banyak ahli di militer. Pantas saja obsesi dengan pembangkit tenaga seni bela diri tingkat 9 begitu dalam. Dengan basis prajurit tingkat atas yang begitu besar, tetapi tidak mampu menghasilkan tingkat ke-9, siapapun akan tertekan.
Lu Sheng tiba-tiba lebih mengerti mengapa Jidao Martial Sein mencapai kompromi dengan militer dengan begitu mudah dan melepaskannya. Tong Kuising, yang kekuatan tempurnya bahkan tidak memiliki bintang 5, diperkirakan berada di bawah kekuatan, bahkan di 28 bintang. Dari jalur ekstrim, mati adalah mati, dan sama sekali tidak sebanding dengan belas kasihan Jidao Martial Sein. Kalau dipikir-pikir seperti ini, Tan Zhongyu juga bisa menjelaskan tesku. Bakat yang saya tunjukkan di Universitas Sengwu hanya membuatnya tertarik, tetapi belum mencapai titik di mana dia menganggapnya serius. Jadi dengan sengaja terlibat dalam ujian yang begitu keras untuk menjinakkan saya, dan aku tidak mau menyerah dan menyerah. Posisi Lu Sheng sebelumnya tidak cukup tinggi, tetapi sekarang dia berada di ketinggian baru, posisi baru, dan dia tiba-tiba mengerti banyak hal. Jika saya memenangkan tempat pertama dalam latihan militer di wilayah militer umum ini dalam satu gerakan, akankah Tan Zhongyu sedikit terkejut? Dan penyesalan akan muncul di hati saya. Lu Sheng perlahan mengunyah makanan di mulutnya, matanya berkilat, dan dia sedikit tersenyum. Menarik untuk memikirkannya. Dia terus membaca koran. Berikut ini adalah beberapa berita militer internasional. Ada kerusuhan di Gua Sans di bagian utara Kerajaan Singa. Kerusuhan ini diperkirakan akan menjadi yang terkuat di dunia dalam 30 tahun terakhir. Asosiasi Wushu Internasional akan mengadakan pertemuan. Negara Macan Tutul menemukan dugaan retakan liang tingkat 3S yang ke-10. Negara Serigala, tampaknya kehidupan di setiap negara tidak begitu baik. Lu Sheng membalik ke yang berikutnya, dan tiba-tiba tertarik oleh 2,5 berita yang hanya seukuran kubus tahu. Serangan kultus terjadi di negeri Elang, dan sebuah kota terbunuh oleh pengorbanan darah. Pemuja, mata Lu Sheng berkilat, dan dia dengan cepat membaca seluruh berita. Berita ini tentang penemuan sekte yang disebut Sekte Wingshen di sebuah negara bagian di barat laut negeri Elang. Orang percaya, dewa bersayap, ini telah membasuh darah di sebuah kota kecil, membunuh lebih dari 1.000 orang. Kekejaman sarana sangat mengerikan. Meski tidak ada foto, bau darah bisa terbaca yang tersirat. Lu Sheng tidak bisa berhenti memikirkan ingatan Gusuan. Tragedi Gusuan disebabkan oleh organisasi pemujaan yang disebut penghancuran dunia. Bahkan di masa damai, ada sekte yang bekerja, belum lagi invasi binatang asing, di bawah latar belakang bahwa manusia mungkin berada dalam bahaya kepunahan. Selalu ada beberapa ekstremis Sinting yang menggunakan kelemahan manusia untuk menyebarkan rasa bersalah dan kepanikan. Di masa hidupnya, Gusuan memenggal banyak pemuja yang mirip dengan agama penghancur dunia. Dalam 10.000 tahun seni bela diri di masa depan, aktivitas organisasi kultus akan jauh lebih merajalela daripada sekarang. Terlebih lagi, sepertinya itu bukan hanya organisasi pemujaan biasa. 282. Masuk ke dalam liang, cari beberapa orang sebagai kuli 3. Lu Shengxin merasakan sesuatu, dan membaca kembali ingatan yang diwarisi dari Gusuan. Dalam kehidupan sehari-hari, dia menemukan kengerian besar yang tidak dia sadari sebelumnya. Organisasi kultus berselingkuh dengan dunia lain. Hati Lu Sheng bergetar, dan dia bahkan berhenti makan. Sumpit paduan di tangannya ditekuk sedikit demi sedikit olehnya tanpa sadar. Li Dai, yang berdiri di samping, memperhatikan hal ini dan ingin mengingatkannya, tetapi pada akhirnya dia memalingkan wajahnya dan menundukkan kepalanya. Ada hal seperti itu. Lu Sheng dengan cepat kembali normal, dan tanpa sadar memasukkan sumpit ke dalam mulutnya, seolah menggigit sesuatu yang keras. Dengan klik, dia membuka mulutnya dan meludahkan 2 potong sumpit paduan yang hampir dikunyah. Lu Sheng menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata. Bahan sumpit paduan semacam ini mirip dengan senjata dingin tingkat 6, dan secara khusus disesuaikan untuk jumlah besar tingkat atas. Sekarang giginya digigit, dan akan menakutkan untuk mengatakannya. Keabadian bintang-bintang memberi Lu Sheng begitu banyak kekuatan, dan bahkan giginya dibentuk kembali, dan ada garis-garis seperti bintang di dalamnya. Mendorong barang-barang di depannya dengan santai, Lu Sheng juga kehilangan keinginannya untuk makan. Masih memikirkan sekte kultus itu berselingkuh dengan dunia lain. Ini bukan spekulasi, tetapi konsensus. Konsensus 10.000 tahun seni bela diri di masa depan. Aliansi bela diri seni bela diri masa depan selama 10.000 tahun memiliki bukti
kuat untuk mengonfirmasi hal ini. Dari dunia lain, yaitu dunia tempat asal makhluk asing. Beberapa tidak terdeteksi, atau bahwa saya tidak memiliki kekuatan, bahkan Gusuan tidak memenuhi syarat untuk disentuh, keberadaan yang kuat. Terinfeksi oleh kekuasaan, mencuci otak beberapa orang yang ambisius dan ekstremis menjadi penganut yang gila, menyebabkan bencana bagi 18 suku. Dalam ras manusia, panggilan, Lu Sheng menghembuskan napas perlahan, ekspresinya serius. Dia pernah mencoba menjelajahi kebenaran dunia lain di perpustakaan sumber daya api, tapi kemudian perlahan kendur dan lupakan. Sekarang secara tidak sengaja, kecelakaan itu selangkah lebih dekat dengan kebenaran, dan dampak langkah ini membawanya terlalu besar. Lu Sheng ingat metafora, bug, yang diberikan profesor ilmu hewan asing kepada mereka di kelas di Universitas Seni Bela Diri Suci ke-7. Memikirkannya sekarang, itu membuatku semakin bergidik. Jika itu bisa menyebabkan infeksi kesadaran di seluruh dunia, maka lawan yang dihadapi umat manusia terlalu kuat. Lu Sheng menghela nafas dalam hatinya. Saya ingin pergi ke ruang mimpi untuk mencarinya, tetapi saya merasa itu tidak ada artinya. Sedikit sedih, dia berdiri dan meninggalkan meja. Ketua sedang minum teh. Li Dai melangkah maju dengan cepat dan dengan hormat memberikan secangkir teh kepada Lu Sheng untuk berkumur. Lu Sheng mengambilnya sesuka hati, melihat wanita yang penuh hormat dan berperilaku baik di depannya, dia tidak bisa tidak bertanya, apakah orang tuamu juga berada di wilayah militer timur? Li Dai tertegun sejenak, mengangguk cepat, dan menjawab, di pemakaman pinggiran barat. Lu Sheng terdiam. Pemakaman Sijiao adalah pemakaman para martir zona perang ke-9 di timur. Tempat semua perwira yang tewas dalam pertempuran dimakamkan di sana. Merasa kasihan, Lu Sheng memikirkannya dan meminta maaf dengan lembut. Tapi Li Dai dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, Ketua, benar, ini adalah kebenaran. Lu Sheng tidak bisa berkata apa-apa lagi dan pergi. Li Dai dengan tenang menyapa pelayan untuk membersihkan meja, seolah tidak terjadi apa-apa. Lu Sheng duduk di sofa dengan cangkir teh, memikirkan berbagai hal dengan tenang. Dia awalnya berencana membawa Dong Qingsui bersama dengan Qin Shaojun hari ini untuk menelepon ke rumah untuk makan dan meminta maaf atas janji yang terlewat kemarin, tapi tidak dalam suasana hati itu sekarang. Dibandingkan dengan krisis peradaban, cinta macam apa yang terlalu kecil untuk anak-anak, keinginan Lu Sheng untuk cinta manis memudar. Setelah memikirkannya, saya memutuskan untuk pergi ke celah di Liang secara langsung. Meskipun Lu Sheng telah membunuh banyak binatang asing, sejauh ini, dia belum pernah menembus celah-celah Liang. Perjalanan ini terutama untuk memahami, menemukan tambang rahasia, dan kemudian membuat beberapa keuntungan. Lu Sheng terlalu kekurangan perbuatan baik sekarang. Berdoa untuk pembuatan pisau roda, dan 10 juta kredit jasa yang saya miliki. Semua membutuhkan banyak jasa untuk diisi. Dia sudah memeriksa tempat penyimpanan beberapa tambang emas dan perak padat berukuran besar dan sedang di timur. Tepatnya ada satu di zona perang ke-9. Ini adalah tambang perak padat berukuran sedang yang terletak di celah gua. Grade 3A, senjata dan peralatan yang dia miliki belum diimplementasikan, jadi agak berbahaya untuk langsung menuju Liang level S atau level S ganda, dan itu mirip dengan level A level ketiga. Panen siapapun di Liang harus diserahkan 10% kepada militer, 10% tidak. Banyak, itu bisa diterima. Lu Sheng berpikir untuk melakukan beberapa perjalanan lagi sendirian. Menyimpan cukup banyak senjata, dan kemudian menyerahkan lokasi tambang rahasia itu kepada militer. Semua orang merawatnya. Sempurna. Jari telunjuk kanan Lu Sheng mengetuk cangkir teh keramik dengan ringan. Membuat suara, ding-ding, yang renyah. Saya pergi ke tempat saya sendiri, dan saya tidak bisa mendapatkan banyak darinya setiap saat. Lebih baik menyewa beberapa orang lagi untuk membantu. Sebagai kuli, Lu Sheng dengan cepat memikirkan beberapa kandidat yang cocok. Apa? Beberapa orang di pasukan kalajengking harimau berdiri dari kursi mereka. Dengan desahan, wajah mereka penuh kegembiraan dan ekstasi. Tuan Lu ingin mengundang kita sebagai pemandu dan memasuki Liang. Sekali, ini adalah kata-kata asli dari Tuan Lu. Zhan Hongyu tersenyum dan berkata, Tuan Lu baru saja bergabung dengan wilayah militer dan belum memasuki Liang, jadi dia tidak tahu bagian dalam celah di Liang,
jadi dia memikirkan kita. Tapi itulah yang saya katakan, tetapi dengan kekuatan Tuan Lu, ini sama sekali. Bukan masalah baginya. Saya pikir, Zhan Hongyu berhenti sejenak dan berkata, Tuan Lu ingin menunjukkan kepada kita liang itu sekali, untuk mengungkapkan rasa terima kasih atau semacamnya. Persetan, pria botak dengan tato kalajengking di kepalanya tersipu kegirangan. Jenderal teratas akan menyikat liang dengan bintang. Nima, aku tidak pernah bermimpi akan ada hari seperti itu. Jika tim level lain mengetahuinya, mereka mungkin akan iri pada kita. Pemuda tampan di tim juga berkata sambil tersenyum. Pria parubaya yang selalu pendiam itu dengan singkat berkata, lepas. Zhan Hongyu tersenyum dan berkata, setiap orang harus memanfaatkan kesempatan ini. Pahala adalah nomor 2. Untuk dapat lebih mengembangkan hubungan yang baik dengan Guru Lu adalah kuncinya. Jangan khawatir, Kapten, kami mengerti. Tuan Lu berkata kapan harus pergi. Baru malam ini, berkumpullah di depan pintu pusat misi. Ini baik. 6 jam kemudian, tim Tiger Scorpion yang bersenjata lengkap tiba di depan pintu pusat misi. Saat itu matahari sedang terbenam. Di sudut pintu masuk pusat misi, kendaraan off-road berwarna hijau tentara diparkir. Sosok jangkung bersandar di mobil. Separuh tubuhnya bermandikan cahaya matahari terbenam, dan dia berkonsentrasi menyekat tombak perak di tangannya. Gambarnya seperti lukisan cat minyak. Ketika pasukan kalajengking harimau dan yang lainnya melihat sosok yang sudah dikenalnya, sedikit kegembiraan muncul di hati mereka, dan mereka berjalan dengan cepat. Dewasa, Lu Sheng mengangkat kepalanya, menatap orang-orang di tim kalajengking harimau di depannya, meletakkan pola naga kristal merah, dan berkata dengan ringan, ayo, Tuan, kami siap. Zhan Hongyu berbicara dengan hormat. Berbeda dari pertama kali Lu Sheng melihatnya, Zhan Hongyu tidak tahu mengapa dia melepaskan pakaian tempur seluruh tubuh yang paling praktis. Kali ini, dan hanya mengenakan rompi ketat dan hot pants serta sepatu bot. Paduan, musim dingin semakin dekat, dan terlalu dingin. Lu Sheng sangat menyadari perhatiannya, dan dia tidak peduli padanya. Dia melirik peralatan pada semua orang di pasukan kalajengking harimau, dan berkata, kendarai beberapa mobil lagi, dan bawa beberapa tas persediaan lagi. Setelah memikirkannya, dia menambahkan, saya makan banyak, dan saya tidak suka berdesak-desakan dengan orang lain. Anggota pasukan kalajengking harimau tertegun sesaat, tetapi dengan cepat setuju. Kata-kata Lu Sheng adalah urutan tertinggi untuk mereka, dan tidak ada yang punya pendapat. Tak lama kemudian, pria botak dan pria parubaya dari tim pasukan harimau masing-masing mengendarai kendaraan off-road lainnya, dan mobil itu diisi dengan beberapa kantong tas perbekalan 873. Lu Sheng berniat membiarkan Zhan Hongyu dan pemuda tampan itu juga mengendarai mobil, tapi terlalu aneh untuk memikirkannya, jadi lupakan saja. Setelah bersiap-siap, kelompok itu segera berangkat menuju liang kelas 3A. Target, Zhan Hongyu secara alami duduk di kopilot Lu Sheng. Tuan, ini sebenarnya cara tercepat dan ternyaman untuk pergi dengan helikopter. Zhan Hongyu dengan sengaja mencondongkan tubuh sedikit ke arah Lu Sheng, dan berkata dengan hati-hati, saya tahu. Lu Sheng memegang kemudi, duduk di jalan prajurit dan meraung seperti binatang buas, bergegas keluar dari distrik Jiangxing sepanjang jalan. Tapi saya baru belajar mengemudi baru-baru ini, dan saya ingin berlatih lebih banyak. Lu Sheng berkata dengan santai. Lu Sheng tidak berbohong tentang ini. Ini adalah pertama kalinya dia menyentuh mobil dalam hidup ini, dan dia benar-benar memikirkannya. Zhan Hongyu tertegun. Ketiga kendaraan itu dengan cepat pergi dari sektor Jiang, memasuki hutan belantara, dan berlari ke arah liang sasaran. Itu kebetulan arah matahari terbenam. Mercedes-Benz Off-Road berada di hutan belantara yang sunyi dan sunyi. Dengan pesawat tempur dan helikopter terbang di atas kepala dari waktu ke waktu, angin malam meniup rambut panjang Lu Sheng, dan di bawah cahaya redup matahari terbenam, profilnya menjadi semakin tampan. Zhan Hongyu, yang awalnya ingin berbicara dengan Lu Sheng Duo dan memupuk perasaannya dengan baik, terpesona olehnya. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dia hanya diam-diam melihat wajah samping Lu Sheng di kaca spion dan menelan. Sampai kata-kata Lu Sheng membangunkannya. Apa yang terjadi di dalam liang, ceritakan dulu secara singkat. Oh,
Baiklah, Zhan Hongyu terbangun seperti mimpi, menyeka mulutnya dengan punggung tangannya, dan berkata dengan tegas, retakan di liang berlapis-lapis, lapis demi lapis, dan semakin jauh Anda pergi, semakin kuat kekuatan makhluk asing itu. Tidak ada yang tahu ada berapa lapisan. Di celah-celah liang, bahaya sebenarnya adalah makhluk asing yang hampir ada di mana-mana. Hati-hati. Zhan Hongyu menoleh, menatap Lu Sheng, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Yuan Gap. 283. Kanibalisme dari klan yang sama, iblis jahat. 4. Jurang yang dalam. Lu Sheng mengunyah kedua kata ini perlahan di mulutnya. Binatang asing datang dari dunia yang berbeda, orang dewasa harus menyadari ini. Lu Sheng mengangguk. Ini adalah pengetahuan dalam buku pelajaran sekolah dasar. Kesenjangannya adalah dunia yang berbeda, atau bagian dari dunia yang berbeda, dan itu juga merupakan sumber dari berbagai binatang buas. Aura dunia yang berbeda memancar dari celah sepanjang waktu, dan itu adalah kabut hitam aneh yang terwujud di dunia kita. Kabut hitam ini akan melemahkan kekuatan senjata termal, melumpuhkan peralatan elektronik, dan bahkan merusak kesadaran orang normal. Mengubahnya menjadi binatang buas. Tapi efeknya pada seniman bela diri tidak terlalu besar. Kata-kata Zhan Hongyu mengingatkan Lu Sheng akan kabut hitam pekat yang dia lihat di ruang mimpi. Hampir sama dengan apa yang dikatakan Zhan Hongyu. Lu Sheng berpikir sejenak dan bertanya, apa yang terjadi jika kamu memasuki jurang maut? Tidak tahu. Zhan Hongyu menggelengkan kepalanya. Tidak tahu. Apakah ada yang mencobanya? Lu Sheng merasa aneh. Tidak, ada banyak yang telah mencoba. Zhan Hongyu berkata dengan sungguh-sungguh, tapi tidak ada yang kembali. Jadi tidak ada jawaban untuk pertanyaan ini. Mereka yang mencoba memasuki jurang semuanya menghilang. Sepertinya belum pernah ada di dunia ini. Di antara mereka, bahkan ada pembangkit tenaga seni bela diri. Lengan Lu Sheng yang mengendalikan setir bergetar sedikit, dan jentikan kecil dari prajurit off-road memicu awan pasir. Wu Sheng, dia bertanya-tanya apakah dia salah dengar. Ya, Zhan Hongyu tampak serius, mengangguk dan berkata, ketika seni bela diri berusia 200 tahun, 4 orang suci bela diri bergabung untuk memasuki jurang dan menghilang sepenuhnya. Di antara mereka adalah Martial Saint dari kerajaan naga kita. Berita ini belum dilaporkan di internet, tetapi ini bukan rahasia di atas. Tuannya, petik 2, Tuanku, dengan kekuatanmu, selama kamu tidak masuk lebih dalam dari lantai 30, hampir tidak ada bahaya di liang tingkat ketiga. Tapi Anda benar-benar harus berhati-hati dengan celahnya, itu bukan lelucon. Sikap Zhan Hongyu sangat serius. Lu Sheng mengangguk, aku tahu itu. Dia memikirkannya, setelah kembali, dia akan memasuki ruang mimpi untuk mencari informasi tentang celah yang dalam. Martial Saint tingkat 9 tidak bisa kembali. Jadi bagaimana dengan pembangkit tenaga listrik tingkat ke-10 dan ke-11, dia tidak percaya pada seni bela diri selama 10.000 tahun, dan tidak ada lagi ahli seni bela diri top yang melakukan upaya serupa. Ledakan, deru mesin kendaraan off-road. Kendaraan off-road yang dikemudikan oleh pria botak itu mengejar Lu Sheng, dan berkata dengan lantang, Tuan, apakah Anda ingin membawa permainan ke sini? Kelinci di daerah ini sangat gemuk. Lu Sheng menanggapi dengan santai dan sedikit melambat. 2 kendaraan off-road melesat melewatinya, dan berlari ke atas bukit di sebelahnya. Saat ini, hari mulai gelap, Lu Sheng menyalakan lampu dan melaju dengan kecepatan konstan. Sebenarnya itu tidak masalah. Dia selalu melihat kegelapan sebagai terang, dan setelah mencapai keabadian bintang-bintang, penglihatannya sangat meningkat. Apakah ada hal lain yang membutuhkan perhatian khusus? Lu Sheng bertanya pada Zhan Hongyu. Zhan Hongyu berpikir sejenak dan berkata, mungkin ada orang gila seni bela diri di dalam liang. Orang gila bela diri, hanya beberapa prajurit yang tidak berafiliasi dengan militer dan bersembunyi di liang sepanjang tahun. Zhan Hongyu menjelaskan, banyak dari mereka berasal dari Departemen Seni Bela Diri, dan tujuan mereka adalah mengejar seni bela diri tertinggi. Karena mereka juga membunuh binatang asing yang bersembunyi di liang. Militer tidak terlalu peduli dengan mereka. Lagi pula, liang bukanlah apa yang dikatakan militer. Orang-orang ini dapat bertahan hidup di celah-celah liang, dan mereka bahkan lebih kuat dari para jenderal militer dalam hal seni bela diri dan pertarungan. Yang sebenarnya,
Kekuatannya tidak buruk sama sekali. Lalu mengapa kamu mengatakan hati-hati dengan mereka? Tanya Lu Sheng. Orang-orang ini hampir menjadi setan ketika mereka berlatih seni bela diri. Selama mereka bisa menembus batas seni bela diri, mereka bisa melakukan apa saja. Minum air kotor dan makan daging hewan mentah tidaklah buruk. Beberapa bahkan, Zhan Hongyu mungkin memikirkan beberapa gambar yang sangat tidak menyenangkan, dan berkata dengan wajah jelek, klan yang sama bisa saling memakan. Diyakini bahwa memakan daging dan darah orang kuat akan membuat Anda lebih kuat. Mereka semua gila. Ada juga desas-desus bahwa karena tinggal di Liang sepanjang tahun, dipengaruhi oleh lingkungan retakan Liang, itu menjadi tidak manusiawi. Lu Sheng terdiam. Kanibalisme. Dibandingkan dengan cara membunuh Gusuan, bakat ini adalah cara yang benar-benar bengkok. Bahkan jika tidak terlalu ekstrim, banyak yang sudah lama berada di Liang. Dan kekurangan persediaan. Ketika mereka melihat para jenderal militer, mereka juga akan bertindak dan melakukan hal-hal seperti membunuh orang dan mencuri barang. Terkadang Anda tidak mengerti, di dalam Liang, nyawa seorang Grandmaster bahkan tidak lebih berharga dari beberapa paket perbekalan. Petik 2. Zhan Hongyu menambahkan dengan ekspresi rumit. Oke, aku mengerti. Lu Sheng memiliki pemahaman umum tentang situasi di dalam Liang. Begitu akselerator diinjak, sang pendekar bergegas keluar jalan raya. Oke, ayo pergi. Suara tenang Lu Sheng terdengar di hutan belantara. Suara mesin tidak dapat disembunyikan, dan angin malam tidak dapat dihilangkan, dan itu jelas ditransmisikan ke telinga pasukan kalajengking. Harimau, pria botak dan pemuda tampan yang mengejar binatang itu tampak terpana. Dan terlepas dari mangsa yang terbunuh di kejauhan, mereka dengan cepat mengejar mobil itu begitu mobil berbelok. 3 kendaraan off-road melaju lebih dari 2 jam di hutan belantara yang gelap, dan akhirnya melihat garis besar garis pertahanan Liang. Itu adalah tembok pertahanan paduan setinggi 5 meter yang terus-menerus. Ada penjaga setiap beberapa ratus meter, dengan lampu menyala dan tentara bertugas. Kalajengking botak. Saat hendak mencapai garis pertahanan, Zhan Hongyu bangkit dari mobil dan berteriak ke arah pria botak itu. Segera, pria berkepala pelontos itu melompat dari mobil, dan beberapa mengelak dan bergegas menuju garis pertahanan. Setelah setengah menit, dia berlari kembali dengan cepat dan kembali ke mobil. Kemudian Lu Sheng melihat bahwa garis pertahanan paduan di depan perlahan membuka celah, cukup untuk dilalui sebuah mobil. Kecepatan kelompok itu tidak melambat sama sekali, dan mereka masih menerobos garis pertahanan dengan kecepatan hampir 300 km per jam. Setelah melewati garis pertahanan, celah liang target sudah terlihat. Ini mirip dengan retakan di gua yang pernah dilihat Lu Sheng sebelumnya, dan terlihat seperti retakan ngarai besar dari tanah. Ada lampu di sekitar retakan. Di malam besar, lapisan luar retakan di seluruh gua terang benderang, tetapi dasarnya gelap gulita, seolah-olah cahaya yang masuk ditelan. Hentikan saja mobilnya di sini. Kekuatan mental Lu Sheng menyebar, menemukan posisi di sisi gelap bukit. Mengemudikan mobil dan memimpin jalan, dan ketiga kendaraan off-road berhenti. Kelima orang itu keluar dari mobil, dan Lu Sheng melihat peralatan yang mereka bawa, dan berkata dengan ringan, kamu tidak perlu membawa peralatan pengintaian, tapi semua tas perbekalan. Tuanku, tanpa peralatan pengintaian, itu akan sangat berbahaya di dalam Liang. Zhan Hongyu berbicara dengan ragu-ragu. Lu Sheng meliriknya dan berkata dengan tenang, bukankah kamu mengatakan bahwa peralatan elektronik mungkin gagal dalam kabut gelap? Liang, itu hanya akan menjadi beban untuk dikenakan, dan kamu lupa. 3 kendaraan off-road naik tanpa suara, di atas kepala Zhan Hongyu. Kemudian jatuh dengan tenang di mata Lu Sheng. Saya seorang guru spiritual. Ya, beberapa orang di tim Kalajengking Macan baru mengingat hal ini, dan tiba-tiba tersadar. Mereka berlima membawa tas besar dan kecil dan dengan cepat berjalan menuju celah di Liang. Lu Sheng berada di garis depan. Ketika dia mencapai tepi celah, Lu Sheng diam-diam melihat ke celah ngarai besar di depannya. Ngarai besar ini dipenuhi kabut hitam samar, yang perlahan melayang naik turun mengikuti aliran udara. Cahaya bersinar, semuanya tertelan, dan jarak pandang sangat rendah. Dari waktu ke waktu, akan ada raungan aneh di kabut hitam, dan kemudian bayangan hitam milik binatang aneh akan dengan cepat memanjat dinding.
tebing dan tersapu dengan kecepatan tinggi. Lu Sheng memikirkan penyajian gua hantu dan gua hantu dalam mahakarya. Epik fantasi dan film yang pernah dia lihat di kehidupan sebelumnya. Sangat mirip. Zhan Hongyu berdiri di samping Lu Sheng, melihat kabut hitam kurang dari 10 meter di atas tanah, dan berbisik dengan nada yang agak rumit. Liang ini telah ada selama hampir 300 tahun. Dikatakan bahwa itu baru saja muncul. Saat itu, kabut hitam masih berada di bagian paling bawah. Hingga kini, Zhan Hongyu tidak melanjutkan, tapi Lu Sheng mengerti maksudnya. Kabut hitam telah meningkat, celah krip telah melebar. Jika Anda tahu bahwa dunia akan 10.000 tahun dari sekarang, kabut hitam semacam ini akan menutupi langit dan menutupi seluruh dunia. Bagaimana perasaan Anda? Lu Sheng diam-diam mengatakan sesuatu pada Zhan Hongyu di dalam hatinya. Dia berkata dengan tenang, ayo. Lu Sheng baru saja mencobanya. Kabut hitam tidak banyak berpengaruh pada kekuatan spiritualnya, dan kekuatan spiritualnya masih bisa terpancar jauh di dalam liang. Hanya ada beberapa tempat yang terasa tidak jelas. Diperkirakan itu adalah jurang, gua yang dikatakan Zhan Hongyu. Selain kekuatan mental Nuomo, Lu Sheng dapat mendeteksi sangat jauh. Bahkan dengan penglihatannya saja, Lu Sheng telah memilih tempat tinggal di kabut hitam, dan melompat turun. Dengan lompatan ringan, orang-orang dari pasukan Kalajengking Harimau tidak ragu-ragu dan langsung melompat turun. Tubuh itu diselimuti kabut hitam tipis. Lu Sheng tidak merasa tidak nyaman. Dia menarik napas dalam-dalam. Lubang hidungnya seperti dua tudung jangkauan yang sangat kuat, menyedot semua kabut hitam di sekitarnya ke dalam tubuh. Tim Kalajengking Harimau yang baru saja mendarat melihat pemandangan menakjubkan ini begitu mereka datang, dan wajah mereka sedikit berubah. Meskipun pengaruh kabut hitam pada prajurit sangat kecil, metode hisap berlebihan Lu Sheng sangat jarang. Tapi untungnya, ekspresi Lu Sheng tidak berubah. Lu Sheng diam-diam mengamati keponakan yang berubah dari kabut hitam memasuki tubuh. Akibatnya, dia menemukan bahwa dia tidak melakukan apa-apa sama sekali. Tidak peduli berapa banyak kabut hitam memasuki tubuhnya, begitu dia menyentuh darah dan dagingnya, dia langsung dicekik, dan tidak ada yang tersisa. Keabadian stelar terlalu kuat untuk memungkinkan bitah sama sekali. Lu Sheng hanya bisa melepaskan gagasan eksperimen kecil ini. Berjalan, kabut hitam di sekitarnya diserap oleh Lu Sheng, dan penglihatannya jauh lebih jelas. Lu Sheng tidak berbicara omong kosong, dan memimpin tim untuk bergegas maju. 284. Potong melon dan sayuran, prajurit humanoid. 1. Dalam kegelapan, monster seperti sabit tergeletak di tebing, dengan ekor yang sangat panjang, dan anggota tubuh serta cakarnya menggali jauh ke dalam. Bebatuan yang keras, seperti tertidur. Tiba-tiba, kabut hitam di depannya bergoyang, dan ada angin bersiul bertiup. Monster musang yang sedang tidur tiba-tiba membuka matanya, memperlihatkan dua mata hijau berminyak. Dan ini baru permulaan. Angin terdengar seperti sekering. Dalam kegelapan, sepasang lampu hijau berminyak menyala, padat, ratusan ribu, tak terhitung. Bahkan orang tanpa fobia intensif di sini akan tertular oleh suasana aneh dan menyedihkan yang menyebar dengan cepat dalam kegelapan, membuat kulit kepala mereka ketakutan hingga mati rasa dan kaki gemetar. Mencicit, satu demi satu, jeritan aneh terdengar. Dihubungkan bersama, monster sabit pertama menukik ke arah angin. Monster selanjutnya mengikuti. Kegelapan menyatukan tubuh mereka menjadi satu bagian, dan hanya gelombang hijau lebat yang terlihat menyebar dengan cepat. Bam! Ledakan kecil terdengar. Monster sabit pertama yang diselamatkan tiba-tiba meledak di udara, seolah dihancurkan oleh tangan besar yang tak terlihat. Lalu yang kedua, yang ketiga. Fluktuasi tak terlihat menyebar dengan cepat di udara, dan gelombang hijau dengan cepat padam. Massa mayat berdarah jatuh ke tanah, membuat suara lengket seperti jeruk busuk jatuh ke tanah. Sesosok dengan tenang menerobos kabut hitam dan berjalan melewati area ini, dengan ekspresi tenang, dan matanya tidak pernah melirik ke samping. Sosok itu bergerak maju di sepanjang tanjakan yang melengkung ke bawah. Secara tidak beraturan, dimanapun dia lewat, binatang buas dan monster yang tak terhitung jumlahnya terkejut, tapi tanpa kecuali, selama ada binatang asing yang menggertaknya dalam jarak 10 meter, itu akan meledak tanpa peringatan. Seolah-olah ada medan kekuatan yang tak terlihat dan menakutkan di sekitar orang ini.
Jangan mendekati makhluk hidup. Lantai berapa? Dalam kegelapan, Zhan Hongyu berbicara dengan nada yang sulit. Seseorang di sebelahnya balas berbisik, lantai 8. Tidak ada yang berbicara. Wajah pasukan kalajengking harimau adalah keterkejutan dan mati rasa yang tak terlukiskan. Kadang-kadang, matanya tertuju pada tempat-tempat berdarah di tanah, dan kelopak matanya sedikit berkedut dari waktu ke waktu. Sepanjang jalan, mereka mengikuti Lu Sheng, apalagi berkelahi, mereka bahkan tidak sempat menembak. Lu Sheng terlalu kuat, kekuatan milik guru spiritual teratas sepenuhnya dilepaskan. Tidak peduli berapa banyak alien beast yang disiagakan, tidak peduli level alien beast apa yang disiagakan, tentu saja mereka belum menemukan alien beast di atas level 7 pada tahap ini. Lu Sheng bahkan tidak perlu menggerakkan jari kelingkingnya, dan semua binatang buas di sekitarnya dicekik oleh kekuatan mentalnya, berubah menjadi keberadaan seperti daging. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari seorang jenderal bintang 12? Pria muda tampan itu memandangi punggung kokoh yang menjulang, dan menghela nafas dengan nada yang agak rumit. Tidak, itu lebih menakutkan daripada Laksamana murni bintang 12. Zhan Hongyu berkata dengan wajah serius, basis kultivasi kekuatan spiritual yang begitu kuat bukanlah sesuatu yang dapat dimiliki semua orang. Anggota pasukan kalajengking harimau lainnya setuju. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana guru Lu berkultivasi. Dibandingkan dengan dia, aku selalu merasa sia-sia. Pria berkepala botak itu menepuk kepalanya yang telanjang, dan meninju dinding batu di sampingnya dengan pukulan tertekan. Pria parubaya yang berjalan di sampingnya menepuk pundaknya, dan mengeluarkan dua kata dalam beef, sama. Awalnya saya berpikir bahwa datang dengan Tuan Lu Sheng adalah untuk mendapatkan jasa, tapi sekarang sepertinya pemuda tampan itu tersenyum pahit dan berkata, kita harus kembali dengan tangan kosong, yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Lu Sheng sangat sombong sehingga mereka tidak memiliki kesempatan sama sekali. Zhan Hongyu menyentuh jam komunikasi di pergelangan tangannya dan berkata dengan ringan, datang saja dan temani Tuan Lu Sheng berkeliling. Liang, tidak semua orang di seluruh teater ke-9 dapat memperoleh kehormatan ini seperti kami. Petik 2. Beberapa lainnya mengangguk. Shuro. Tiba-tiba terdengar suara pisau tajam memotong kulit sapi tua itu. Jeritan aneh pecah tiba-tiba dan berhenti tiba-tiba. Beberapa orang di tim kalajengking harimau saling memandang dan buru-buru mengejar mereka. Segera, mereka melihat seorang pemuda gagah dan tampan berdiri di lereng. Dengan damai menyeka darah encer di ujung telapak tangannya dengan tisu. Mayat yang agak besar jatuh ke samping, tetapi telah terbelah dua. Organ darah tersebar di semua tempat. Binatang alien tingkat 7. Murid Zhan Hongyu menyusut, dan dia berseru. Tanpa sadar bergegas maju 2 langkah dan bertanya, Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Lu Sheng meliriknya, melemparkan tisu ke tanah, dan berkata dengan ringan. Apakah menurutmu itu mungkin? Wajah Zhan Hongyu mati lemas. Beberapa anggota tim kalajengking harimau kagum dengan mayat makhluk asing tingkat ke-7. Mereka tidak merasa aneh bahwa Lu Sheng dapat membunuh makhluk alien tingkat ke-7 dalam hitungan detik. Anehnya, Tuan Lu Sheng jelas-jelas menggunakan senjata, dan senjata panjang. Itu masih dikemas dengan baik di dalam paket senjata dan belum dikeluarkan. Mayat binatang alien tingkat 7 di depannya halus dan mulus, seolah-olah telah dipotong oleh pisau tajam. Mati benar-benar aneh. Kumpulkan cairan jaringan yang berguna dan lanjutkan di jalan. Lu Sheng dengan santai menginstruksikan pasukan kalajengking harimau. Beberapa orang menanggapi, dan segera pembagian kerja menjadi jelas dan cepat bertindak. Pasukan kalajengking harimau memiliki pengalaman yang kaya dalam eksplorasi liang, dan bahkan lebih akrab dengan hal-hal sepele seperti mengumpulkan jarahan. Lu Sheng berdiri dan menonton. Dibandingkan dengan sebelum dia memasuki liang, ada arloji hitam di pergelangan tangan kirinya yang mirip dengan pasukan kalajengking harimau. Dan lainnya, selain mampu menahan pengikisan kabut hitam di liang dalam waktu yang lama, jam tangan ini tidak akan langsung rusak, dan memiliki fungsi komunikasi anggota tim. Itu juga merupakan sertifikat untuk menghitung poin prestasi setelah memasukkan bintang ke dalam liang. Jam tangan ini dilengkapi dengan perangkat pemantau, yang secara otomatis dapat merekam jumlah berbagai tingkat binatang buas yang dibunuh oleh bintang di liang, sehingga dapat menghitung manfaatnya.
Mayat binatang asing di bawah level 7 tidak begitu berharga bagi Jiang Xing. Tetapi mayat binatang asing di atas tingkat 7 lebih berharga. Setelah pemenggalan umum, Anda harus mengumpulkan cairan tulang belakang, cairan cerebrospinal, darah jantung, del, dari binatang alien tingkat ke-7, dan mengirimkannya ke militer sebelum Anda dapat menghitung manfaatnya. Lu Sheng terlalu malas untuk melakukan pekerjaan tukang daging semacam ini, jadi dia menyerahkan semuanya kepada anggota pasukan kalajengking harimau. Dia masih mengenang langkah yang baru saja dia tembak untuk membunuh makhluk alien tingkat 7. Dia mencoba menggunakan cara membunuh, serta keterampilan pedang. Harapan, meskipun tidak ada pisau asli, hanya telapak tangan, itu masih menunjukkan kematian yang tak tertandingi. Hanya dalam satu klik, binatang alien tingkat ke-7 dipotong menjadi 2. Ini pasangan yang sempurna untuk keabadian bintangku, dan cara membunuh hanya bisa menunjukkan kekuatan keabadian bintang sepenuhnya. Setiap bagian tubuh adalah senjata pembunuh, dengan kondisi kedua seni. Bela diri si Kuan, saya seorang pembunuh humanoid. Petik 2, Lu Sheng berpikir dalam hati, cukup puas. Pada saat ini, orang-orang dari pasukan kalajengking harimau juga selesai mengumpulkan esensi dari binatang alien tingkat ke-7, Zhan Hongyu. Berjalan ke Lu Sheng, melirik kabut hitam yang memenuhi dasar, dan ragu-ragu, semakin jauh ke bawah, semakin lebih berbahaya Pak, haruskah kita duluan istirahat sejenak? Saya tahu ada tempat yang cukup damai untuk tinggal beberapa lantai di dekatnya yang bisa sedikit direnovasi. Petik 2, apakah kamu akan beristirahat segera setelah kamu turun? Wajah Lu Sheng tenang dan nadanya datar, tetapi dengan keagungan yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Mari kita bicarakan saat kita turun ke lantai 20. Ya, Zhan Hongyu tidak berani untuk tidak setuju, dan mengangguk dengan hormat. Rombongan terus turun. Sepanjang jalan, Lu Sheng menembak. Kekuatan spiritual binatang asing di bawah level 7 dapat dengan mudah diperas, dan tidak mungkin mendapatkan gelombang pisau roda keinginan yang tak terlihat. Untuk binatang asing di atas tingkat ke-7, cara Lu Sheng untuk membunuh kehidupan terungkap. Lengannya seperti sabit, dan sedikit gelombang adalah nafas berdarah. Tidak ada monster alien level 7 yang bisa menghentikannya. Tangan Lu Sheng bahkan lebih tajam dari senjata dingin level 7 biasa. Membunuh makhluk asing tingkat 7 seperti memotong melon dan sayuran. Dan membelah tubuh makhluk asing tingkat 7 yang tidak bisa dihancurkan. Seperti memotong tahu dengan pisau. Kelompok pasukan kalajengking harimau mengikuti di belakang Lu Sheng. Untuk melihat kelopak mata mereka melompat dengan liar, kulit kepala mereka mati rasa, dan mereka tidak dapat berhenti memikirkan lautan mayat dan darah ketika mereka pertama kali melihat Lu Sheng. Saya tidak tahu bagaimana Lu Sheng melakukannya pada awalnya, tetapi sekarang saya sepertinya mengerti sedikit. Akhirnya, ketika rombongan mencapai lantai 21 liang, Lu Sheng berinisiatif untuk berhenti dan membiarkan Zhan Hongyu mencari tempat tinggal. Zhan Hongyu memang berperan sebagai pemandu, dan dia membawa Lu Sheng ke sebuah gua tersembunyi yang jarang diganggu oleh makhluk asing. Ini adalah area publik yang dikembangkan bersama oleh para bintang. Ini khusus digunakan untuk bintang-bintang yang telah berpengalaman di dalam liang untuk beristirahat. Ada banyak tempat serupa di lantai 10 dan 20. Gua ini cukup luas, dengan air minum, pemanggang barbeque, kantong tidur, makanan kering, dan perbekalan lainnya di sudut-sudutnya. Pria botak itu bahkan menemukan 2 botol wine asing tingkat tinggi di sudut tersembunyi. Aku tahu Fatih Guang akan menyembunyikan anggur di sini, dan itu akan lebih murah untuk kita. Pria berkepala pelontos itu tersenyum dengan seorang pencuri, dan dalam suasana hati yang baik, dia berinisiatif untuk menyerahkan 2 botol anggur kepada Lu Sheng seolah menawarkan harta karun, tetapi Lu Sheng melambaikan tangannya dan mendorongnya pergi. Yang lain mulai memasak permainan yang mereka buru di jalan. Pintu masuk gua diblokir oleh lapisan pelindung yang tebal, dan cahaya api tidak akan menarik perhatian makhluk asing. Lu Sheng duduk di atas bantal empuk dan sepertinya sedang merenung, tetapi sebenarnya kekuatan mentalnya telah mencari lokasi tambang Miyin di peta memori. Akibatnya, tambang Miyin tidak ditemukan, tetapi dia menemukan bahwa beberapa sosok sedang mendekati gua dengan cepat. Seseorang akan datang. Lu Sheng berbicara dengan dingin. Semua orang di pasukan kalajengking harimau yang sibuk dengan tangan
Mereka berhenti serempak, dan semua memandangnya. Kemudian, dalam pemahaman yang sangat diam-diam, mereka bubar dan berdiri terpisah, memegang senjata di tangan mereka. Zhan Hongyu menatap, dan pemuda tampan di tim itu segera keluar dengan tenang. 285. Temukan tambang Yin dan masuk jauh ke dalam lantai 30 gua. 2. Sikap Lu Sheng biasa saja. Kekuatan umum dari beberapa orang yang dia deteksi mirip dengan pasukan kalajengking harimau. Dia ingin menyelesaikannya, 2 nafas sudah cukup. Setengah menit kemudian, pemuda tampan itu pergi dan kembali. Itu adalah anggota Red Cons Battle Star Squad. Saya kenal seseorang di tim mereka. Beberapa orang di tim kalajengking harimau menghela nafas lega, dan meletakkan senjata dingin di tangan mereka. Zhan Hongyu menghampiri Lu Sheng dan berinisiatif untuk menjelaskan, ini juga merupakan tim bintang umum A-level di zona perang. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya, tapi aku pernah mendengar namanya. Lu Sheng mengangguk dan tidak berkata apa-apa. Tidak butuh waktu lama gelombang tikar peneduh gua dibuka. Seorang pria muda mengenakan seragam tempur dengan rambut gimbal. Masuk dengan waspada, memegang pisau paduan panjang di tangannya. Yao Yu, pemuda tampan dari Tiger Squad, berteriak padanya. Dirty Bright membeku sesaat, menatap pemuda tampan itu dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Itu kamu. Matanya dengan cepat menyapu anggota pasukan harimau lainnya, termasuk Lu Sheng, dan kemudian melapor ke jam komunikasi di pergelangan tangannya. Kapten, semuanya aman. Pasukan harimau ada di sini. Oke, saya mengerti. Setelah menyelesaikan komunikasi, Dirty Bright buru-buru berjalan menuju pemuda tampan itu. Keduanya berpelukan seperti teman lama, dengan gembira mengenang masa lalu. Sudah berapa lama kamu di sini? Sudah hampir sebulan. Bagaimana panennya? Sialan, jangan sebutkan itu. Aku hampir melipat 1. Yang lain mendengarkan percakapan antara keduanya dan malu untuk menyela. Tidak lama kemudian, bantalan naungan gua bergoyang terus-menerus, dan 3 sosok masuk ke dalam gua. Pemimpin tim, Dirty Bright berdiri dengan cepat, dan ketiganya yang bergegas pergi. Dia berinisiatif untuk memperkenalkan seorang pria paruh baya dengan perawakan kekar dan potongan kepala pendek. Saya kenal seorang teman. Ini adalah anggota timnya, tim kalajengking harimau. Pria parubaya dengan kepala datar diam-diam mendengarkan kata-kata Dirty Bright, dan kemudian mengambil inisiatif untuk mengambil 2 langkah ke depan dan berkata, bayi harimau dan kalajengking menunjukkan batu giok merah, dan saya sudah lama mengagumi nama itu. Zhan Hongyu juga berkata dengan tegas, Kapten Luo Zhen dari Hongluo. Bertemu hari ini memang reputasi yang memang pantas. Lu Sheng tidak bisa berkata apa-apa dari samping. Anda mengatakan, kekaguman jangka panjang, untuk keduanya, dan saya berkata, tidak hormat, menurut Anda apakah mereka sedang membuat film? Temui dan sapa, pindai kode QR untuk menambahkan teman satu sama lain. Sungguh sial, tetapi mengingat kelompok orang Zhan Hongyu semuanya berusia 50-an, 60-an, 70-an, dan 80-an. Sudah dianggap generasi kakek neneknya, dia mengerti lagi. Tanda tinta parubaya Zhan Hongyu dan Pingtou untuk waktu yang lama. Saling mengenal untuk waktu yang lama, dan kemudian duduk satu demi satu. Anggota pasukan Hongluo memang tinggal di Liang untuk waktu yang lama, dan tidak pernah keluar. Persediaan di beberapa tas yang saya bawa semuanya kosong, dan semuanya diisi dengan esensi dan cairan jaringan dari binatang asing. Beberapa orang dari tim kalajengking harimau dengan baik hati mengeluarkan beberapa perbekalan dan membagikannya kepada mereka. Bagaimanapun, Lu Sheng meminta mereka untuk membawa lebih banyak, dan kecepatan gerak maju kelompok itu sangat cepat, dan ada kemungkinan besar bahwa mereka tidak dapat digunakan. Kecuali pria parubaya dengan kepala datar dan kuncir kotor, 2 anggota tim siput merah lainnya tampak berusia 40-an, dengan wajah persegi dan jarang berbicara. Yang lainnya berusia 30-an, dengan kulit putih, mirip dengan Dirty Braids, dan lebih hidup. Mereka jelas tidak tahu keterkejutan dari daftar bintang umum di teater ke-9, dan mereka tidak mengenal Lu Sheng, yang menyelamatkan banyak masalah. Pria botak itu dengan murah hati mengeluarkan anggur asing yang baru saja dia temukan, dan membaginya di antara semua orang. Kedua tim duduk mengelilingi pemanggang barbecue di tengah gua dan duduk dengan kompor,
minum dan makan daging. Suasananya cukup harmonis. Baru beberapa hari sejak kamu masuk, dan hal bagus ini. Dirty Bright menarik kaki kelinci kecoklatan dari panggangan. Memasukkannya ke dalam mulutnya, menggigitnya, dan menyesap anggur lagi. Wajahnya tiba-tiba menunjukkan ekspresi yang sangat puas. Ini sangat harum. Setelah makan pil gula berenergi tinggi selama sebulan, burung itu hampir menghilang dari mulutku. Pintou Parubaya memandang pasukan kalajengking harimau dengan mata yang agak rumit, dan berkata, daging buruan ini sangat segar, tidak lebih dari 2 hari. Kekuatan pasukan kalajengking harimau tersembunyi. Saya khawatir tidak akan lama lagi saya dapat dipromosikan menjadi double A, atau bahkan triple A. Mereka tinggal di lantai 21 buruk. Dalam waktu kurang dari 2 hari, Anda dapat membunuh dari lantai pertama Liang hingga lantai 21, dan kekuatan tempurnya benar-benar menakutkan. Tidak heran jika orang-orang Hongluo terkesan. Para anggota pasukan kalajengking harimau tidak tahu bagaimana menjelaskannya, sehingga mereka hanya bisa tertawa dan asal-asalan. Kekuatan Susi berperan, dan Pintou Parubaya berinisiatif untuk berbicara dengan Zhan Hongyu. Sebagian besar percakapan tentang hal-hal di dalam liang. Biarkan harimau dan kalajengking berhati-hati di mana jurang maut berada, di mana makhluk asing tingkat 7 berkumpul, jangan pergi ke sana, dan seterusnya. Saya banyak bicara, dan bahkan menggambar peta untuk Zhan Hongyu di tanah gua dengan jari saya, dan menandainya dengan singkat. Zhan Hongyu mendengarkan dengan sangat hati-hati. Informasi yang dibagikan oleh Pintou Parubaya sangat berharga, dan di liang yang sangat berbahaya, terkadang bahkan dapat menyelamatkan nyawa orang. Kamu mau turun ke lantai berapa? Setengah baya berkepala datar tiba-tiba bertanya dengan acuh tak acuh. Zhan Hongyu melirik Lu Sheng tanpa sadar, tetapi Lu Sheng tidak berbicara. Dia hanya bisa berkata dengan samar, ini lebih dari 20 lapisan, mungkin sedikit lebih dalam. Jangan pergi ke bawah lantai 25. Pria Parubaya dengan kepala datar berkata dengan ekspresi serius, orang gila marsial Dao di lantai 25 benar-benar gila. Para jenderal di wilayah militer kami mengejar dengan gila-gilaan. Beberapa waktu lalu, tim A level turun, dan mereka benar-benar memutuskan kontak. Jika kita tidak berlari cepat, kita mungkin akan terlipat ke dalam. Dengan mengatakan itu, pria Parubaya dengan kepala datar merobek pakaiannya, memperlihatkan luka besar di dada dan perutnya, seolah digigit binatang buas. Mengejutkan, wajah tim kalajengking harimau semuanya tergerak, dan mereka saling memandang. Kerusuhan kolektif. Ekspresi Zhan Hongyu sedikit memadat, maka kita harus melapor ke wilayah militer secepat mungkin. Setengah baya berkepala datar mengangguk, kami siap untuk kembali dan melaporkan situasinya ke militer. Suasana di dalam gua tiba-tiba menjadi hikmat. Pasukan kalajengking harimau tidak terlalu banyak mengonsumsi kekuatan fisik. Saat ini, mereka hampir beristirahat dan segera bangun untuk mengucapkan selamat tinggal. Kapten Hongyu, hati-hati. Sebelum pergi, Pintou Parubaya dengan sungguh-sungguh menginstruksikan Zhan Hongyu. Zhan Hongyu mengangguk tanpa berkata apa-apa, dan memimpin tim keluar dari gua. Setelah rombongan keluar dari gua, mereka terus berjalan turun. Lu Sheng masih membuka jalan seperti biasa. Dia sesekali bertemu dengan binatang aneh di jalan dan dibunuh olehnya. Dia memiliki kekuatan spiritual, dan bisa menghindari jurang dalam kabut gelap. Zhan Hongyu memandang punggung Lu Sheng Yun yang ringan dan berangin, dan mau tidak mau melangkah maju dan berkata, Tuan, Luo Zhen dari Hongluo cukup bijaksana dan berhati-hati. 00. Lu Sheng meliriknya dan berkata dengan tenang, aku tahu apa yang ingin kamu katakan, jangan khawatir, kita tidak perlu masuk lebih dalam dari lantai 25. Bahkan jika itu menjadi sangat dalam. Lu Sheng dengan santai meremas makhluk asing tingkat 6 yang menghalangi jalan, dan berkata dengan ringan, bagaimanapun aku menjatuhkanmu, tentu saja aku bisa mengeluarkanmu. Ya, Zhan Hongyu tidak berkata apa-apa lagi, dan dengan patuh menyingkir. Lu Sheng tidak terlalu peduli. Zhan Hongyu dan yang lainnya khawatir karena mereka melihat tim Hongluo dengan kekuatan yang mirip dengan mereka terluka. Nada kapten tim siput merah sangat berhati-hati. Bukan karena Lu Sheng meremehkan mereka, ada banyak krisis yang dapat menghancurkan kelompok kalajengking harimau dan siput merah, baginya, benar-benar tidak ada
Dengan kekuatannya saat ini, selama dia tidak bertemu dengan monster alien tingkat 9 yang legendaris, hampir tidak ada yang berbahaya baginya. Kecepatannya cukup cepat, dan dia memiliki kekuatan mental untuk menjelajahi jalan, kemungkinan bahayanya terlalu kecil dan terlalu kecil. Selain itu, Lu Sheng tidak akan tinggal di liang terlalu lama. Setelah menemukan tambang Miyin, dia pergi setelah mengambilnya, dan bahayanya sangat berkurang. Kelompok itu dengan cepat turun ke lantai 25 liang. Setelah melangkah ke lantai 25, kabut hitam di sini jelas jauh lebih tebal dari yang sebelumnya. Beberapa anggota pasukan Kalajengking Harimau sudah sejak lama mengesampingkan sikap santai dan rileksnya, dan satu persatu mengangkat senjata seolah siap menghadapinya kapan saja. Lu Sheng tidak menganggapnya serius, kekuatan mentalnya terpancar seperti cahaya, lapis demi lapis, melewati gambar buram yang tak terhitung jumlahnya, hanya ada satu target, tambang perak. Akhirnya, mata Lu Sheng berkedip sebentar, dan dia merasakan sedikit kegembiraan di hatinya, menemukannya. Ikuti aku. Lu Sheng meninggalkan kalimat, dan orang-orang bergegas maju seperti angin. Tim Kalajengking Macan mengikuti di belakangnya dan terus turun. Lantai 26, lantai 27, lantai 28. Melihat Lu Sheng bergegas ke liang lantai 30 tanpa kehilangan kecepatan. Semua orang di tim Kalajengking Harimau tampak ragu-ragu. Pada saat ini, kabut hitam di sekitarnya menjadi semakin tebal, dan dengan tuan mereka, jarak pandang mereka di dalam liang tidak tinggi. Ketakutan keturunan yang tidak dikenal, belum lagi lantai 30 dari liang yang belum pernah diinjak oleh Kalajengking Harimau. Zhan Hongyu melirik kegelapan di sekelilingnya dan berkata dengan tegas, "Yang paling aman adalah mengikuti Tuan Lu, ayo pergi." Setelah dia selesai berbicara, dia bergegas mengejar punggung Lu Sheng. Yang lain ragu-ragu sejenak, dan mengikuti dengan gigi terkatup. Untungnya, sosok Lu Sheng banyak melambat setelah memasuki lantai 30. Dia berpura-pura tidak sengaja, telapak tangannya adalah kepalan tangan, dan dengan satu pukulan, binatang alien tingkat 7 dihancurkan ke udara. Tubuh besar dari binatang alien tingkat ke-7 menghantam dinding batu. Dengan keras, tenggelam jauh ke dalamnya. Lu Sheng melirik binatang alien tingkat 7 yang tulang dan dagingnya hancur dan benar-benar mati, matanya berkedip, dan dia menyapa tim harimau dan Kalajengking di belakangnya. "Pergi, kumpulkan cairan jaringan." Pria berkepala pelontos dan pria parubaya yang tumpul berjalan dengan cepat, dan mereka berdua baru saja beroperasi sebentar. Tiba-tiba, suara pria botak yang sedikit bergetar terdengar dari udara. "Miyin, ini milikku Miyin. Tuan, kami telah menghasilkan banyak uang." "Oh." Lu Sheng tampak tenang dan berjalan perlahan. "Sungguh, biarkan aku melihat." 0. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, comment, and subscribe.